Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber, yakni kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga pakar hukum pidana, ada Mas Yudia dan juga Pak Jamin Ginting. Saya mau kembali ke Mas Yudia. Mas Yudia, ini berdasarkan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting yang justru menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy ini memang tidak sesuai prosedur, begitu bisa disimpulkan kurang lebih seperti itu, Mas Yudia. Ini bisa jadi memberikan keuntungan gitu untuk pihak Peggy Setiawan. Optimiskah Anda dan juga tim kuasa hukum untuk bisa memenangkan sidang pra peradilan ini? Iya Mbak, karena kami dari awal juga sudah menilai bahwa perkara ini penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan ini sangatlah dipaksakan tanpa kehati-hatian dari penyidik Polda, lalu adanya statement-statement yang menurut kami ini sudah bertentangan dengan hukum. Nah, dengan adanya pra peradilan yang minggu kemarin ditunda, kami juga satu sisi mendapatkan kecewaan, satu sisi juga mendapat kabar baik lah, di mana pihak kejaksaan pun, Kejaksaan Tinggi Bandung pun masih mengembalikan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jabar dengan P18. Nah, ini uh, sebuah sinyal bahwa berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Jabar, bahwa dengan P18 ini, bahwa berkas tersebut belumlah memenuhi syarat formil dan material. Nah, inilah yang kami menjadi memperkuat bahwa uh, perkara ini sangatlah dipaksakan, dan kami mudah-mudahan hakim pun profesional dan netral, menjunjung tinggi rasa keadilan. Mudah-mudahan bisa memberikan keadilan, yaitu membebaskan klien kami Peggy Setiawan terhadap uh, perkara ini. Baik, saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kalau misalnya kita masih berbicara hari ini ya, kita masih menunggu juga jawaban dari pihak tergugat begitu ya, dari Polda Jawa Barat, nanti seperti apa pembuktian dari mereka. Tapi kalaupun nanti misalnya Peggy Setiawan kemudian memenangkan pra peradilan, apakah nanti bisa menggugurkan penetapan status tersangkanya, dan apakah nanti akan juga membatalkan di sidang perkara pokoknya? Apakah ini berkaitan pra peradilan dengan sidang perkara pokoknya nanti, Pak? Ya, ini kan terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak cukupnya bukti yang dihadirkan. Nah, kalau nanti sudah dinyatakan oleh majelis hakim penetapan tersangkanya tidak sah, otomatis batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, statusnya bukan tersangka lagi. Nah, kalau statusnya bukan tersangka lagi, maka pokok perkaranya ya nggak akan dimasukkan ke dalam pengadilan untuk diperiksa. Nah, bisa juga dengan adanya putusan penetapan tersangka tidak sah karena kurang cukup bukti, Polda mencari lagi alat bukti baru, bukan alat bukti tidak ada ya, alat bukti baru untuk menunjukkan apa benar Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron yang disebutkan itu dan dia pelakunya. Nah, dengan sprindik baru. Nah, dengan sprindik baru dari awal lagi dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, dari situlah baru nanti bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan berarti dengan tidak lagi dibatalkannya ini dia tidak bisa jadi tersangka, bisa sepanjang ada bukti baru yang menunjukkan kalau dialah pelaku yang bisa ditetapkan sebagai tersangkanya. Tetapi kalau sudah ditetapkan batal terdakwanya, dia nggak bisa lagi dimasukkan dengan penetapan tersangka ini ke pengadilan pokok diperiksa begitu, Mas. Oke, Pak Jamin, ini kalau kita menyoroti bagaimana kemudian pihak kepolisian bertindak begitu atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Nah, ini kan Peggy Setiawan belum ada pemeriksaan sebelumnya begitu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur yang ideal sebetulnya seperti apa, Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat alur ceritanya yang sepanjang saya ketahui, penangkapan itu sudah dilakukan, ya, penangkapan. Lalu dalam hari yang sama setelah penangkapan, lalu dilakukan penahanan. Kalau dilakukan penahanan, berarti kan statusnya sudah ditingkatkan ya, dari penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka baru ditahan. Nah, pada hari yang sama, apakah pada hari yang sama itu juga
orang ini diperiksa sebagai saksi, sorenya sebagai tersangka, kan begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang nggak ada berarti proses penyelidikannya, bukan penyidikannya. Nah, dalam konteks putusan MK 21 mengatakan kalau orang mau dijadikan tersangka harus terlebih dahulu sudah diperiksa sebagai saksi. Nah, setelah dia diperiksa sebagai saksi, barulah boleh ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia belum pernah diperiksa sebagai saksi, maka penetapan tersangkanya tidak sah, begitu aturannya. Nah, nanti tinggal Polda daripada Jawa Barat ini membuktikan kalau sebenarnya mereka sudah pernah nggak atau belum pernah nggak memeriksa sebagai saksi. Tapi menurut saya, alibi yang paling masuk yang mungkin disampaikan yaitu pada tanggal 21 Agustus itu, waktu mereka memeriksa, di dalam keterangannya mungkin dijadikan sebagai saksi, baru sorenya sebagai tersangka, demikian. Baik, saya kembali ke Pak Yudya Alamsyah. Pak, apakah kemudian juga dalam gugatan Anda atau tim kuasa hukum ini juga mencantumkan gugatan kompensasi jika misalnya Peggy Setiawan ternyata memenangkan pra peradilan ini? Dan apa kompensasi yang diharapkan dari tim kuasa hukum? Ya, atas nanti bakal dikabulkannya gugatan kami, ini juga kan serta-merta bahwa klien kami maupun keluarga klien kami ini sangat dirugikan dalam hal telah dilakukannya penahanan, nama baik juga tercoreng. Nah, ini yang akan kami pikirkan bahwa harus ada kompensasi negara dari kepolisian yang telah melakukan penahanan secara tidak sah, Mbak. Oke, baik. Itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tapi mungkin Mas Yudya bisa cerita sedikit apa yang kemudian akan dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya. Tadi disampaikan akan menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang seperti apa yang akan dihadirkan? Ini juga akan mengungkap apa, Mas? Mungkin bisa disampaikan lebih detail, Mas Yudya? Ya, agenda pembuktian ini kami juga kan memberikan dokumen-dokumen surat lah yang berhubungan dengan penguatan terhadap gugatan para peradilan kami. Dan kami juga mempersiapkan saksi-saksi yang terkait dengan Peggy Setiawan, itu saksi-saksi fakta di lapangan, dan saksi ahli. Kami juga mengundang ahli untuk memperkuat alibi hukum kami bahwa di dalam gugatan pra peradilan ini bahwa penyidik telah melanggar SOP yang dilakukan penangkapan dan penahanan serta penetapan status dari Peggy Setiawan. Baik, Pak Jamin, kalau misalnya kompensasi itu tuh bisa dalam bentuk apa saja, Pak? Kalau dalam kasus seperti ini? Kasus seperti ini ya tentu ganti rugi ya terkait dengan tapi ganti rugi kan negara sudah menentukan sendiri besarannya begitu ya, jadi besarannya itu nggak besar-besar sekali, negara namanya uang negara ya, sudah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan ganti rugi dan kompensasi, kecuali kalau dia pernah dilaporkan ke LPSK, nanti LPSK yang akan menghitung nilai kerugian dan kompensasi akibat korban yang salah tangkap ini begitu. Tapi kan saat ini belum ada laporan ke LPSK terkait dengan pelaku yang dianggap sebagai korban ini terkait dengan kerugian yang dialaminya. Dan saya juga tadi nggak melihat adanya dalam permohonannya permohonan ganti rugi. Mungkin nanti setelah ini bisa saja dia mengajukan terpisah gitu dengan proses pra peradilan lagi. Tapi kelihatannya sangat jarang ya dilakukan seperti itu begitu. Baik, nanti kita akan lihat jalannya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan di sidang-sidang berikutnya sampai dengan hari Senin depan putusan atas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Mas Yudya atas waktunya dan juga Pak Jamin Ginting. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak.